Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak rahimakumullah, pemerhati anak-anak Indonesia. Televisi, sebuah media komunikasi, sebuah alat komunikasi, sebuah media yang bisa digunakan untuk mencari informasi. Di sini sungguh apabila kita melihat semacam pisau, ada dua sisi, yaitu yang tumpul dan yang tajam. Bisa dikategorikan televisi juga memiliki dua sisi, pengaruh negatif dan pengaruh positif. Televisi apabila kita gunakan secara semestinya, secara proporsional, kita memahami mana tayangan yang baik untuk anak kita dan mana tayangan yang kurang baik, bahkan tayangan yang buruk untuk anak kita. Di Indonesia ada KPI, tetapi optimalisasi peran dan tugas KPI ya tergantung masyarakat Indonesia juga. Baik Ibu Bapak, kali ini saya Kak Wawan Jogja akan membahas bersama Ibu Bapak tentunya pemerhati dunia anak-anak Indonesia, bahwa pengaruh televisi yang saya rasakan atau kita lihat saat ini bagi pendidikan karakter anak-anak kita di Indonesia Raya ini, sungguh antara dampak positif dengan dampak negatif, justru malah banyak dampak negatifnya. Bagaimana untuk menanggulangi apabila anak kita itu sudah terlalu mencintai nonton televisi seperti itu, yang mana justru orang tuanya itu malah berbahagia ketika di rumahnya itu televisinya lebih besar gitu. Sementara atau namun kenyataan yang ada di rumah tangga atau di keluarga kita ini, justru anak-anak merasa terbebaskan karena sudah dibelikan televisi yang besar, yang lebih bagus, yang tadinya LCD berubah menjadi LED seperti itu. Masya Allah, justru malah anak merasa semakin mendapatkan kebebasan untuk melihat tayangan-tayangan yang sesungguhnya itu tayangan mungkin mohon maaf seronok, atau mungkin tayangan ini mohon maaf untuk 18+ dan sebagainya. Ada kalanya kita juga harus memperhatikan tayangan-tayangan yang oleh beberapa televisi swasta di Indonesia ini, khususnya film-film yang mana itu memang film-film kartun. Tetapi apa sih, apakah ada manfaatnya untuk anak kita? Baik Ibu Bapak pemerhati dunia pendidikan anak-anak Indonesia, kita lihat alhamdulillah ya, kalau seandainya anak itu kita kasih tontonan atau kita ajak outbound atau apalah namanya tadabbur alam seperti di sungai ini ya, ini luar biasa tenangnya air mengalir dengan tenang. Anak juga akan teduh melihatnya. Tetapi kalau anak kita bawa, mohon maaf, ketika di tempat keramaian, apalagi di situ anak melihat ada copet, mohon maaf, di situ anak melihat ada orang bentak-bentak orang lain, mohon maaf, anak melihat orang-orang yang Masya Allah amburadul hidupnya, nggak ada juntrung tujuannya gitu. Ini sama saja juga kita mengajari anak bahwa anak didik atau anak kandung bagi kita ini sesungguhnya apa yang akan kita cita-citakan itu juga peran dari kita. Sudahkah kita sebagai orang tua sudah mendampingi anak ketika nonton televisi? Ibaratkan yang saya sampaikan kepada ibu bapak tadi, bahwa anak melihat suasana yang teduh, yang tenang, yang damai, asri, hati anak juga akan ikut terpengaruh dampak positifnya. Ketika anak kita, anak didik kita, santri kita, murid kita, kita bawa ke tempat-tempat yang seperti tadi, banyaknya kekerasan, banyaknya tipu muslihat, anak juga akan terpengaruh dengan lingkungan seperti itu. Begitu pula dengan televisi. Anak setiap hari nonton tayangan yang kurang baik, tayangan yang seronok, maka anak akan ikut andil bagian mengukir sejarah yang tidak bagus. Tetapi anak mendapatkan tayangan televisi-televisi yang mendidik, televisi-televisi yang penuh dengan education di situ, penuh dengan moralitas yang baik, yang santun, maka anak juga akan terpengaruh menjadi manusia yang baik. Ibu bapak, gunakan televisi dengan semaksimalnya, tetapi kita harus controlling, kita harus mendampingi anak. Ketika seorang ayah atau seorang ibu, "Nak, baru nonton apa?" "Ini loh Pak, filmnya kartun." "Oh bagus, ayah temenin ya nak." Orang tua yang luar biasa kayak gitu. Bukan berarti orang tua terus
di situ 100% nungguin sampai selesai, bukan seperti itu juga. Tetapi orang tua akan melihat, oh tayangan ini bagus, tayangan ini cocok untuk anakku. Tapi film kartun, tetapi kok di situ, masya Allah, vulgar. Di situ juga kurang, dunia pendidikannya tuh nggak ada. Di situ pendidikan karakternya nggak ada. Di situ pendidikan moralitasnya nggak ada. Maka sebaiknya kita cari tayangan yang mendidik. Ibu bapak rahimakumullah, itulah tayangan televisi ataupun kehidupan kita itu seperti seperti pisau yang memiliki dua sisi. Yang satu, yang bawah itu adalah tajam, yang atas adalah tumpul. Atau mungkin dikategorikan bahwa dunia di televisi itu memiliki dua sisi, yaitu tayangan yang negatif dan tayangan yang positif. Sehingga kita melihat dari segi yang mana. Ya, itulah dunia, dan kita tidak bisa meninggalkan televisi karena memang setiap hari kita membutuhkan informasi. Televisi juga saat ini semakin canggih, kita bisa berkomunikasi dua arah, kita bisa video call lewat televisi dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, Kak Wawan Jogja. Semoga ibu bapak pemerhati pendidikan anak-anak Indonesia bisa mengambil ibroh dari fenomena yang saat ini, ketika anak didik kita atau anak cucu kita atau anak kandung kita melihat tayangan televisi di apa namanya, tayangan itu bakar-bakaran, di situ bunuh-bunuhan, astagfirullahaladzim, kita miris, kita mengelus dada kita. Ya Allah, kok anakku mendapatkan siaran-siaran yang seperti itu. Semoga Indonesia semakin jaya dengan pendidikannya melalui siaran-siaran di televisi yang mendidik, sehingga keturunan kita, anak keturunan kita, anak cucu kita, generasi bangsa Indonesia Raya ini semakin menjadi generasi yang semakin baik. Indonesia benar-benar Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.